Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Kali ini, di video ini kita akan membahas materi tentang sistem perekonomian Indonesia. Ada 3 pertanyaan yang akan kita bahas dalam video ini. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang menjadi pandangan masing-masing tokoh? Pertanyaan yang kedua, apa perbedaannya dengan pandangan tokoh lainnya? Pertanyaan yang ketiga yaitu, apa yang membedakan masing-masing masa periode dalam perekonomian Indonesia? Berikut adalah tokoh-tokoh yang akan dibahas pada materi kali ini. Yang pertama ada Muhammad Hatta, Sumitro, Syahrir, Mubyarto, dan Wijoyo. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta merupakan seorang negarawan yang melahirkan pemikiran-pemikiran intelektual di awal-awal kemerdekaan. Salah satunya adalah gagasan tentang ekonomi kerakyatan. Beliau berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi kerakyatan. Maka, yang perlu dilakukan adalah mengubah struktur ekonomi umumnya dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional yang berkerakyatan. Beliau mencoba mempraktikkan pemikirannya itu pada koperasi. Ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi menurut Muhammad Hatta dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu penggalan kalimat dalam penjelasan pasal 33 berbunyi sebagai berikut. Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berikut merupakan poin-poin penting mengenai konsep ekonomi kerakyatan yang digagas oleh Muhammad Hatta. Yang pertama, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta kemakmuran dalam bermasyarakat, di mana kegiatan perekonomian harus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia dengan cara menciptakan semangat kekeluargaan, gotong royong, dan tidak ada campur tangan dari bangsa kolonial. Hal ini dimaksudkan agar rakyat Indonesia terbebas dari belenggu penjajah. Yang kedua, ekonomi kerakyatan sudah sesuai dengan Pancasila yang menjadi dasar negara. Sebab, konsep ini bersumber dari budaya leluhur yang menjadi jiwa pada setiap butir dalam Pancasila, serta pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, ekonomi kerakyatan diterapkan melalui koperasi masih relevan untuk diimplementasikan dan dikembangkan sampai sekarang, karena amanat dari koperasi sebagai soko guru dan tulang punggung ekonomi bangsa berperan strategis dalam hal pemulihan kondisi ekonomi bangsa. Sumitro Jojo Hadikusumo dalam pidatonya di negara Amerika tahun 1949 menegaskan bahwa sistem yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam campuran, tetapi dalam proses perkembangannya telah disepakati suatu bentuk ekonomi baru yang di dalamnya mengandung unsur penting yang disebut demokrasi ekonomi. Perhatian terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi dicurahkan oleh Sumitro Jojo Hadikusumo. Beliau berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Sumitro mencoba mempraktikkan pemikirannya tersebut pada sektor perdagangan. Beliau berpendapat bahwa pembangunan ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari kelas ekonomi menengah pribumi yang kuat. Menurutnya, bangsa Indonesia harus sesegera mungkin menumbuhkan kelas pengusaha pribumi, karena pengusaha pribumi pada umumnya bermodal lemah dan juga pemerintah hendaknya membantu dan membimbing para pengusaha tersebut dengan bimbingan konkret dan bantuan-bantuan pemberian kredit. Gagasan Sumitro kemudian dituangkan dalam program Kabinet Natsir dalam wujud pencanangan rencana urgensi perekonomian, yang sering disebut juga dengan Plan Sumitro.
Wujud dari rencana ini kemudian dicanangkanlah program Benteng. Pemikiran Sumitro yang lainnya adalah ikhtiarnya untuk ikut meletakkan dasar yang kuat berdasarkan pertimbangan yang rasional. Pokok perhatian harus pada kehidupan manusianya. Salah satu jalur pendobrak kemiskinan ialah masalah kesempatan kerja. Ia juga memperkirakan rasio beban ketergantungan sejumlah Indonesia saat ini. Widjojo Nitisastro merupakan salah satu tokoh dengan peran yang sangat menonjol dalam perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru. Widjojo menilai penurunan ekonomi Indonesia terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap perekonomian. Penyelesaian masalah ekonomi tidak didasarkan pada prinsip ekonomi rasional, akan tetapi hanya secara politik. Banyak pikiran besar dilaksanakan pada waktu Widjojo menjabat. Saat memimpin Bappenas, Widjojo menyusun perencanaan ekonomi yang tertuang dalam Repetita atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Menurut Widjojo Nitisastro, untuk menanggulangi penderitaan rakyat yang makin meningkat akibat dari kemerosotan ekonomi Indonesia, maka perlu diperbaharui kebijakan di bidang ekonomi keuangan dan pembangunan. Widjojo menegaskan bahwa makna yang terdapat dalam pasal 1 ketetapan MPRS mengandung introspeksi yang mendalam. Inti pada pasal 2 dan pasal 3 dari ketetapan MPRS menurut Widjojo adalah: yang pertama, pengawasan yang efektif dari lembaga-lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijakan ekonomi pemerintah harus ditegakkan kembali. Yang kedua, masalah perbaikan ekonomi rakyat harus diberikan prioritas utama di antara soal-soal nasional. Yang ketiga, cara menghadapi masalah-masalah ekonomi perlu didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi yang rasional dan realistis. Menurut pandangan Widjojo, pada asasnya ketetapan tersebut meliputi dua hal yang besar, yaitu landasan ideal dan masalah operasional. Selanjutnya, Syahrir. Pemikiran Syahrir memberikan sumbangan yang besar pada perkembangan perekonomian di Indonesia. Salah satunya mengenai pemikirannya untuk membuat pasar modal di Indonesia menjadi semakin berkembang dengan terciptanya pasar modal yang berkompetitif. Soeharto pernah mengemukakan ide yang meliputi deregulasi, desentralisasi, dan debirokrasi dengan cara membenahi BUMN. Setelah itu, Dr. Syahrir menawarkan sifat pasar yang akan menampung perusahaan BUMN haruslah menjadi tempat berkompetisi secara sehat, serta harga harus ditetapkan secara wajar. Konsep ini tentu menjadi dasar pengembangan pasar modal Indonesia. Pandangan tersebut diimplementasikan melalui pengembangan infrastruktur pasar modal saat ini. Yang terakhir adalah Mubyarto. Wacana ekonomi Pancasila yang digagas oleh Mubyarto dalam berbagai tulisan pada tahun 1980-an mempunyai beberapa pandangan. Beliau berpandangan sistem ekonomi nasional harusnya disetir oleh 5 prinsip dasar. Yang pertama, roda pemerintahan digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Yang kedua, kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan sosial sesuai asas-asas kemanusiaan. Yang ketiga, prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi. Yang keempat, koperasi merupakan saka guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama. Yang kelima, adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan sosial. Masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa perbedaan dari pandangan tokoh lainnya? Perbedaan pandangan setiap tokoh terletak pada pemikiran dan gagasannya pada sistem perekonomian. Yang pertama, Muhammad Hatta. Beliau menerapkan sistem perekonomian kerakyatan dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta kemakmuran dalam bermasyarakat. Dari sistem ini, beliau membentuk koperasi. Selanjutnya, Sumitro. Beliau memiliki pemikiran politik ekonomi. Menurutnya, pembangunan ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari kelas ekonomi menengah pribumi yang kuat. Dari pemikiran tersebut, Sumitro membentuk program Benteng. Selanjutnya, Widjojo.
Menurutnya, untuk menanggulangi penderitaan rakyat yang semakin meningkat, perlu diperbarui kebijakan di bidang ekonomi keuangan dan pembangunan. Banyak pikiran besar yang dilaksanakan pada waktu Wijoyo, salah satunya yaitu Repetita, rencana pembangunan 5 tahun. Selanjutnya Syahrir. Melalui pemikirannya yaitu membuat pasar modal di Indonesia menjadi semakin berkembang dengan terciptanya pasar modal yang berkompetitif. Yang terakhir, Mubyarto. Beliau memiliki pandangan yang berbeda dengan tokoh lainnya. Menurutnya, sistem ekonomi nasional harusnya disetir oleh 5 prinsip dasar. Pandangan beliau disebut dengan sistem ekonomi Pancasila. Masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu apa yang membedakan masing-masing masa periode dalam perekonomian Indonesia? Yang pertama ada masa kolonial. Beberapa kebijakannya yaitu yang pertama, penjualan tanah partikelir. Belanda dan Cina diberikan kesempatan untuk menyewa atau membeli tanah di Jawa untuk daerah perkebunan teh, kopi, dan tebu. Petinggi-petinggi Belanda sering menjual tanahnya kepada orang swasta atau partikelir. Jika seseorang tanah yang sangat luas, penduduk yang tinggal di situ harus patuh pada peraturan tuan tanah. Peraturan tersebut seperti menarik hasil panen secara langsung, menarik uang sewa rumah, menarik uang sewa warung, menyuruh penduduk untuk bekerja rodi, menarik pajak dan cukai atas perkebunan. Selanjutnya, sistem pajak tanah. Sistem pajak tanah merupakan pengganti penyerahan wajib dan penyerahan hasil bumi dari daerah jajahan. Tata cara sistem pajak tanah sebagai berikut. Yang pertama, penghapusan seluruh penyerahan wajib dan wajib kerja dengan memberi kebebasan penuh untuk menanam dan berdagang. Yang kedua, pemerintah mengawasi tanah-tanah dan hasilnya dipungut langsung oleh pemerintah tanpa perantara bupati. Yang ketiga, penyewaan tanah di beberapa daerah dilakukan berdasarkan kontrak. Yang terakhir, sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa dilakukan karena Belanda mengalami kesulitan ekonomi, terutama berkurangnya sumber dana yang masuk. Sehingga untuk mengisi defisit biaya, dikeluarkanlah kebijakan sistem tanam paksa. Dalam sistem tanam paksa ini, petani diwajibkan untuk menanam tanaman ekspor atau tanaman dagang seluas 20% dari lahannya. Namun, dalam pelaksanaannya, tanaman tersebut melebihi luas tanah yang ditentukan. Selain itu, petani juga disuruh untuk mengangkut tanaman ke pabrik-pabrik tanpa biaya tambahan. Dimulai pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945, kondisi ekonomi pada waktu itu sangat buruk, diantaranya dipicu oleh inflasi, blokade ekonomi oleh pihak Belanda, kas negara kosong, dan eksploitasi saat penjajahan. Inflasi tersendiri disebabkan beredarnya lebih dari satu mata uang, tepatnya 3 mata uang, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang Jepang. Pemerintah Indonesia pun kemudian mengeluarkan Ori atau Uang Republik Indonesia untuk menggantikan mata uang Jepang. Pada masa Orde Baru, pemerintah melaksanakan pembangunan dari berbagai bidang. Langkah pertama yang diambil yaitu merencanakan program perbaikan. Yang pertama penyelamatan, stabilitas dan rehabilitas, yang ketiga pembangunan. Pada masa ini, pemerintah lebih memfokuskan pada perekonomian negara. Pada masa ini juga terjadi inflasi yang meroket atau hiperinflasi, mencapai 635% pada tahun 1966. Karena pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pemerataan dan landasan ekonomi yang bagus, sehingga terjadilah krisis ekonomi. Era reformasi pada masa kepemimpinan B.J. Habibie. Pada masa B.J. Habibie, kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Habibie berperan menekankan praktik monopoli, membebaskan tahanan politik untuk menciptakan stabilitas ekonomi, membuat tim ekonomi yang bebas dari intervensi politik, menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan menyelamatkan beberapa bank BUMN yang tenggelam. Dalam hal ekonomi, dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 1999, kondisi perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Laju pertumbuhan PDB mulai positif walau tidak jauh dari 0%. Dan pada tahun 2000, proses pemulihan perekonomian Indonesia jauh lebih baik lagi dengan laju pertumbuhan hampir mencapai 5%. Selain itu, laju inflasi dan tingkat suku bunga juga rendah yang mencerminkan
bahwa kondisi moneter di dalam negeri sudah mulai stabil. Akan tetapi, semakin lama Presiden mulai menunjukkan sikap dan mengeluarkan ucapan-ucapan kontroversial yang membingungkan pelaku-pelaku bisnis. Selain itu, hubungan pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Abdurrahman Wahid dengan IMF juga tidak baik. Selanjutnya, masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Masa kepemimpinan Megawati mengalami masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan, yaitu pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan yang ditempuh antara lain: yang pertama, meminta penundaan pembayaran hutang sebesar 5,8 miliar US dollar pada pertemuan Paris Club ketiga dan mengalokasikan pembayaran hutang luar negeri sebesar 116,3 triliun. Yang kedua, kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi yaitu menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1%. Namun, kebijakan ini memicu banyak kontroversi karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing. Yang terakhir yaitu masa kepemimpinan SBY. Di masa kepemimpinannya, terdapat kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada BLT. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Namun, kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan per kapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan berjanji memperbaiki iklim investasi. Sekian pembahasan materi tentang sistem perekonomian Indonesia. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua.